kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. IPS 3 jaya jaya. Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? KM silakan. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan dalam belajar. Berdoa dalam hati, dimulai. Selesai, beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Sidki yang sudah memimpin doa. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, tadi sudah berdoa, kemudian selanjutnya Ibu akan mengabsen. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Haikal. Oke, Haikal ya. Kenapa Haikal? Ibu. Izin. Izin? Oke, izin. Izin atau sakit nih? Izin. Oke, kemudian akan Ibu absen satu persatu. Ahmad Fauzan, Andika, kemudian Arya, Dadan, kemudian Libya hadir, kemudian akan melanjutkan ke materi selanjutnya ya. Maka di sini Ibu ingin kalian itu mereview atau mengulas kembali materi yang sudah pernah Ibu sampaikan. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa kesempatan tidak akan datang dua kali. Untuk membuat kesan pertama, saya akan mulai datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan yang saya akan mulai dari hari ini. Saya Resa Sri Septi. Saya di sini akan menjelaskan materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang stratifikasi sosial. Jadi stratifikasi sosial itu adalah adanya perbedaan di masyarakat. Yang kedua ada dasar stratifikasi sosial. Yang pertama ada kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Yang ketiga ada bentuk stratifikasi sosial, yang artinya stratifikasi sosial itu bersifat tidak bisa berpindah. Dan yang keempat ada sifat stratifikasi sosial, terbagi menjadi 3. Yang pertama stratifikasi sosial, stratifikasi terbuka, stratifikasi tertutup, dan stratifikasi sosial. Baik, itu saja materi yang sudah kita pelajari yang sudah kita pelajari sebelumnya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah kita pelajari itu adalah tentang stratifikasi yang sudah dijelaskan oleh Resa. Bahwasanya kalau di dalam stratifikasi dia bentuknya gimana? Manfaat dari mempelajari materi ya, materi dari diferensiasi sosial. Jadi diharapkan kita bisa lebih menghormati setiap perbedaan yang ada di masyarakat. Karena kita tahu bahwa diferen itu adalah perbedaan ya, kemudian akan tetapi ya, perbedaan tersebut tidak dijadikan alasan untuk saling membanggakan diri, tapi untuk saling harus sadar ya bahwa perbedaan itu indah sehingga kita bisa saling mengenal satu sama lain. Jadi bukan berarti adanya perbedaan tersebut malah dijadikan alat bagi kita untuk saling berpecah ya, tapi justru harus saling mengenal dan kemudian harus saling menyatu ya, karena adanya perbedaan. Perbedaan itu adalah indah ya. Kayak ini adalah manfaat dari materi yang akan kita pelajari. Kemudian selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama memahami definisi dan contoh dari diferensiasi sosial. Oke, kemudian ada yang mau menambahkan pemaparan yang sudah Ibu jelaskan terkait dengan pengertian dari diferensiasi sosial? Oke, boleh silakan, Siti. Jadi diferensiasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan secara horizontal. Horizontal adalah sejajar tanpa membedakan warna kulit dan sebagainya. Oke ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Siti Aminah bahwasanya yang namanya diferensiasi itu perbedaan yang sifatnya adalah horizontal. Kita bisa melihat gambar di layar ya, bahwasanya orang-orang yang sedang bergandengan tangan itu memiliki profesi, warna kulit secara fisik juga berbeda ya.
Kemudian apalagi yang berbeda agama pun dia berbeda. Akan tetapi perbedaan itu tidak dijadikan alasan untuk menjadi alat pemecahan ya. Akan tetapi dijadikan alat pemersatu. Karena meskipun berbeda, hak dan kewajiban kita tetap sama. Ya, oke. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada ciri dasar dari diferensiasi sosial. Siapa yang mau menjelaskan terkait dengan ciri dasar diferensiasi sosial? Yang pertama di sini ada berdasarkan ciri fisik, kemudian berdasarkan ciri sosial dan berdasarkan ciri budaya. Ada yang mau menjelaskan? Oke, silakan Soleh. Berdasarkan ciri fisik, misalnya warna kulit, bentuk rambut, dan bentuk rahang. Kalau berdasarkan ciri sosial, timbul karena adanya perbedaan pekerjaan, sehingga menimbulkan perbedaan cara pandang dan pola perilaku. Contohnya, pola pikir tentara akan berbeda dengan pola pikir guru, karena tentara. Oke, jadi di sini Ibu akan membagikan kelompok ya. Di sini Ibu akan membagikan kelompok karena kita akan membuat debat ya. Jadi pembelajaran hari ini kita akan membuat debat yaitu terkait dengan isu kontroversial yang ada di masyarakat, pandangan-pandangan yang ada di masyarakat yang berkaitan dengan perempuan. Oke, jadi di sini nanti akan Ibu bagi dua timnya. Yang pertama ada tim pro ya, kemudian ada tim kontra. Nah, di mana dari masing-masing kelompok itu harus menentukan siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi jubir, kemudian siapa yang menjadi notulen. Nah, kemudian sisanya itu menjadi anggota. Akan tetapi meskipun misalkan di sini ada kelompok inti ya, artinya inti itu yang tadi ada ketua, jubir dan notulen, akan tetapi yang anggota itu juga memiliki kesempatan yang sama ketika misalkan mau bertanya ataupun mau berpendapat. Jadi tidak dikhususkan hanya yang di depan saja. Ya, siapapun berhak untuk melontarkan pertanyaannya dan juga pendapatnya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Kemudian di sini yang akan membimbing jalannya diskusi itu bukan Ibu ya, tapi di sini ada Ibu moderator. Nah, oke, sorry kecepatan. Di sini akan ada pemandu diskusi yaitu adalah Ibu moderator yang akan membimbing jalannya diskusi. Ya. Oke, moderator silakan membimbing jalannya diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Salsabila Putri yang akan menjadi moderator di debat kali ini, dan silakan untuk tim pro dan tim kontra memperkenalkan diri dari awal. Tim pro dulu, silakan. Perkenalkan, nama saya Olivia Rosalina. Saya di sini menjadi juru bicara, dan di sini ada Diana Nur Amelia menjadi notulen. Dan saya Reza Sri Septi sebagai anggota MC. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nur Syifa. Saya di sini sebagai juru bicara. Kemudian di samping kanan saya ada Putri Oktaviani sebagai notulen, dan di samping kiri saya ada Mira sebagai. Oke, debat kali ini topiknya boleh tidak perempuan menjadi pemimpin atau memimpin. Ada peraturan debat yang harus dipatuhi. Yang pertama, tetap tertib dari mulainya debat sampai akhirnya debat. Yang kedua, bertanya dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat, tidak menyudutkan satu pihak tertentu. Yang kelima, argumen berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Boleh menyertakan data sebagai tanda bukti di pertengahan debat. Untuk memulainya debat, silakan. Kesimpulan dari tim pro. Kesimpulan.
kesimpulannya? Kita menentang perempuan untuk menjadi pemimpin berdasarkan hadis Quran di mana perempuan Oke, kesimpulan dari saya sendiri dari debat kali ini, perempuan boleh memimpin dan perempuan juga berhak untuk dipimpin oleh seorang laki-laki karena laki-laki itu dasarnya seorang pemimpin ya dalam agama juga, dan perempuan boleh memimpin asalkan tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu dan seorang istri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya. Jadi di sini tadi penampilan antara kelompok pro dan juga kontra itu sudah maksimal ya. Karena memang kalau misalkan kita berbicara terkait dengan perempuan boleh tidak menjadi pemimpin, itu memang banyak benturan dan juga banyak banyak perbedaan pandangan dan pendapat yang ada di masyarakat. Tergantung dari kita melihat sisinya dari mana. Tapi kalau ibu pribadi, karena ibu adalah individu yang beragama, ya, terlepas ibu adalah individu yang beragama Islam, ibu beranggapan bahwa sebenarnya perempuan kalau di dalam Islam itu bukan berarti mereka tidak boleh memimpin, boleh, ya, boleh memimpin, cuman memang ada batasannya, ya, ada batasannya dalam artian bukan berarti di sini ibu kok ibunya dari kelompok kontra, tidak begitu, ya, karena walau bagaimanapun juga ketika kita membenturkannya dengan agama, karena sesuatu yang baik menurut kita itu belum tentu baik menurut Allah. Ya, Allah sudah menetapkan aturannya karena Allah tahu sifat dan karakter dari laki-laki dan juga perempuan. Ya, karena kita melihatnya dari sisi agama, artinya kita adalah individu yang beragama. Nah, di sini